kami boleh berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, yaitu di rumah Bapa kami. Kami boleh menikmati semua yang terbaik di hidangan Bapa yang disediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, karena kami menikmati Yesus. Kami menikmati kasih karunia-Nya, kami menikmati kemurahan-Nya, kebaikan yang begitu berlimpah. Terima kasih ya Bapa, kalau kami boleh makan dan menjadi kenyang. Tidak malu lagi untuk selama-lamanya. Kami makan dan tidak harus berhemat Tuhan, karena Engkau memberkati kami di tanah kelimpahan, di tanah perjanjian, di tempat God's rest Tuhan, tempat peristirahatan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, dari manapun kami ada, kami datang, kami boleh duduk dekat kaki Tuhan, menikmati apa yang Tuhan katakan, menikmati Yesus, memandangi Yesus, melihat sinar kemuliaan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Kau indah dari segala sisi, Kau cantik, Kau mulia Tuhan, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Engkau luar biasa indah Tuhan. Ketika Engkau kuat, Engkau tidak sombong. Ketika Engkau lembut, Engkau tidak lemah. Engkau sekuat baja, selembut sutra. Engkau Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Tuhan semesta alam, sekaligus hamba yang melayani kami. Engkau Tuhan, Gembala kami yang agung, Gembala kami yang mulia, sekaligus anak domba yang disembelih bagi kami. Engkau Tuhan yang memberi kami makan, hidangan setiap hari bagi kami, sekaligus roti hidup bagi kami. Kau segalanya bagi kami. Kau kesembuhan kami, Kau kesehatan kami, Kau keperkasaan kami, bahkan Kau kekayaan kami, Kau segala berkat bagi kami. Terima kasih Bapak. Buka pintu mulut perkataan, taruh firman-Mu dalam mulut anak-Mu ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan Tuhan apa yang Kau kehendaki bagi anak-anak-Mu yang Kau kasih. Karena Kau mengalirkan Tuhan dari pipa emas, minyak emas Tuhan, yang berlimpah-limpah. Kau tidak menahan-nahan kebaikan. Semua yang membutuhkan kesembuhan disembuhkan, bahkan disehatkan secara ekstrim, bahkan dikuatkan lagi Tuhan dengan kekuatan keperkasaan daripada-Mu. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pengurapan-Mu. Terima kasih Roh Kudus mengajarkan kami, menghibur kami, menolong kami, mengingatkan kami akan semua yang Tuhan katakan. Dan Tuhan yang katakan itu semuanya baik, sungguh amat baik, luar biasa baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Shalom semua. Shalom. Waduh ya, ini baru datang serombongan gitu. Yang baru datang juga shalom. Gitu kan. Haleluya. Ya, gambarnya udah langsung, tahu-tahu batu mau melayang ya, ini gambarnya. Haleluya, karena kita ceritanya udah sesi ketiga ya kali ini saya. Saudara, kalau saudara lihat tema tahun ini adalah possessing our possessions ya, miliki kepemilikan kita. Coba sama-sama katakan miliki kepemilikan kita. Ya, jadi saudara udah tahu ya, udah ada paketnya yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, ada paket kesembuhan. Saya pikir, kenapa kesembuhan Tuhan? Kalau semua perlu sakit dulu. Oke, paket kesehatan. Kenapa cuma kesehatan? Tuhan, umurnya dalam terus nih jadi tua. Enggak, paket dimudahkan lagi. Saya pikir-pikir lagi, tapi kalau ada Simpson ya, ada Caleb yang namanya lebih jadi perkasa. Umur 85 tahun masih sama kuat seperti umur 40 tahun. Berarti ada paket apa Tuhan? Ada paket keperkasaan. Oh boleh, ya saudara silahkan. Itu tersedia, udah dibayar, ya, paket kelimpahan, ya, saudara. Ini gayanya Tuhan. Pagi-pagi tadi saya bilang gayanya Tuhan ini, suaranya Tuhan ini memang kadang-kadang buat kita rasanya tuh terlalu ini ya, terlalu terang gitu. Tuhan nggak bilang gini, nanti kamu saya pulang di Mesir ya, ya memang sih lewat jalan gurun ya, paling ya 40 hari lah. Tapi katanya kalau masuk nanti rumahnya kecil-kecil ya. Rumahnya unyil-unyil gitu, rumahnya kurcaci gitu ya. Bukan saudara, ya. Tuhan bilang gini, nanti kalau kamu masuk fantastik ya, luar biasa baik. Sama-sama katakan luar biasa baik.
Ya, taruh dulu dalam roh kita gitu. Luar biasa baik ya. Tuhan ngomongnya luar biasa. Ya. Fantastik, fantastik, fantastik. Ya, bahkan 3 kali. Mengalir, mengalir, mengalir. Ya, mengalir apa, Pak? Mengalir air. Kalau kita lihat tadi gambar yang Pastor Phil lihat, ya, dalam visi itu sungainya mengalir, air terjunnya mengalir, danaunya ada. Saudara, itu mesti taruh di dalam roh kita. Ya, kenapa? Wow, gayanya Tuhan, airnya mengalir di mana-mana. Ya, minggu lalu kita lihat, 2 minggu lalu ya, dua minggu lalu, bahwa air itu adalah bicara tentang apa? Bicara tentang finansial. Ya, kenapa? Karena di padang gurun di Timur Tengah, air itu harta, saudara ya. Jangan-jangan lebih mahal dari minyak ya, air. Oke, tapi Tuhan nggak bilang ini, ya air adalah di oasis gitu ya, cuma ngembang doang gitu, atau ya adalah setiap hari segentong gitu ya, bukan. Tuhan katakan mengalir di sungai, di danau, ya di gunung, di lembah. Ya, tapi kalau air, Pak, di rumah saya banyak, Pak. Ya, air kalau cuma di rumah banyak, di Setiabudi Regency air nggak habis-habis, kata istri saya ya. Dia bilang itu. Tapi kalau Tuhan bilang mengalir susu, nilainya udah lebih tinggi, amin. Ya, susu sama air mahal mana? Susu, ya, air susu. Ya, kalau susu mesti ada. Kalau susu kambing ya mesti ada kambingnya. Kalau susu sapi ya mesti ada sapinya. Kalau mau susu kuda ya mesti ada kudanya. Dan mereka harus makan tanah, rumput, ya, yang hijau. Saudara, Tuhan bilang bukan, sekali lagi, bukan sedikit tetapi banyak. Sama-sama katakan banyak. Berlimpah. Ya. Pak, saya kalau susu di rumah masih banyak, Pak. Kalau madu, ya, kalau nggak percaya Ibu Evelyn nggak ada ya hari ini. Tanya aja dia aja madu sama Ibu Evelyn. Ya, sekilo berapa, Bu? Berapa sekilo? Nggak tahu lah ya. 100.000 atau lebih mahal lagi, ya, dari susu. Ya. Dan mengalir juga. Tuhan bahasanya mengalir. Jadi saudara, kita mesti tahu di dalam roh kita bahwa gayanya Tuhan itu bukan kecil-kecilan, bukan murah-murahan, besar. Ya, jadi saya suka bilang gini, suka cerita ya, bahwa Alexander Agung waktu menguasai Asia, dia masuk, ya, kota demi kota dikuasai. Ada pengemis minta duit ya, Raja Alexander Agung, ya, Alexander the Great, dan dia kasih uang emas, koin emas kepada pengemis. Dan seorang pengawalnya atau jenderalnya berkata gini, "Bos, Raja, Kaisar, ngapain itu pengemis dikasih uang emas? Kebanyakan." Ya, kebanyakan. Dia bilang gini, "Kamu jangan lihat siapa yang dikasih, kamu lihat siapa yang ngasih." Saudara ngerti? Ya, amin. Saudara jangan lihat saudara siapa. Saudara kita nggak layak, kita dari comberan betul. Ya, diambil, diangkat dari gelap ke dalam terang, jadi anak, jadi mempelai. Lihat siapa yang ngasih. Saudara, selama orang Kristen nggak bisa melihat siapa yang ngasih, jauh lebih besar daripada Alexander the Great, raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Saudara, kalau kita bisa mengerti kenapa dia ngomong kelimpahan. Dia ngomong kalau mau masuk, kamu akan dapat kota-kota yang besar. Percuma gak kalau kota besar terus kebakaran semua gitu, atau porak-poranda seperti kayak di Taiwan, gempa? Percuma. Tuhan bilang besar dan baik. Amin. Rumah-rumah yang besar dan baik. Pak, percuma Pak kalau kosong. Ya oke, isinya juga baik. Isinya baik. Kulkasnya 2 pintu semua, gitu ya, misalnya ya. Isi garasinya Pak, ya udahlah Ferrari, Lamborghini, salah sebut aja. Ya, besar dan baik. Itu sekali lagi itu gayanya Tuhan. Sumurnya besar dan membuah-buah air. Saudara baca aja kemarin 2 minggu 3 minggu lalu kita udah lihat ayat-ayatnya. Saya cuma ulang sedikit ya, mungkin buat yang baru datang. Besar dan baik. Sumur-sumurnya membuah-buah.
Ya tapi sumur di rumah saya kecil Pak, airnya dikit. Ini sumur raksasa. Nanti kita lihat raksasanya setinggi apa. Kita surprise, kita pikir Goliat itu udah paling gede. Goliat paling baru 3 meter, 3,6 meter mungkin ya. Atau tangkap aja dibulatin 4 meter. Ya Raja Og dari Basan, sama juga kurang lebih. Ada yang jauh lebih besar, setinggi pohon aras katanya. Kuatnya seperti Tuhan Sanobar. Tapi Allah lebih tinggi. Tuhan kita lebih kuasa, lebih besar, lebih kuat, lebih perkasa. Amin. Ya, Tuhan berikan. Tuhan berikan kebun. Bukan kebun bawang ini, bawang itu, bawang ini yang bongkok. Bekerja harus bongkok. Dari pagi sampai sore bikin batu bata harus bongkok. Nanam lagi bawang. Bawang merah, bawang putih, semangka katanya. Besar, kebunnya besar, ditanda namanya tuh anggurnya. Ya makanya Kaleb bilang ini, tanah yang kami lihat untuk diintai itu luar biasa baiknya, fantastik, fantastik, fantastik. Ya bahasa aslinya kata Pastor Ben itu good, 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 3 kali baik. Itu saudara, itu yang Tuhan sediakan. Itu yang Tuhan beli buat kita. Tuhan bayar lunas. Buah apa? Buah anggur, buah delima, buah zaitun, buah ara. Semua easy picking, mudah dipetik. Sama-sama katakan mudah dipetik. Saudara mau pekerjaan, mau usaha, mau bisnis yang mudah dipetik apa yang susah? Yang mudah kan? Iya loh. Ya, dan saudara pikir gini, hari gini Bapak ngomongin yang kayak gini, mana mungkin? Mana mungkin? Ya saudara, itu yang dibilang 10 pengintai. Ya, mana mungkin? Nanti kita lihat, ya kita baca ayat-ayatnya. Ya kita baca pelan-pelan ayat-ayatnya. Kenapa? Kita perlu benar-benar resapi dalam hati kita. Kenapa Pak nanti ngomongin janji kayak gini bahaya loh. Ini teologi kemakmuran loh. Saudara, aduh, ini Tuhan loh. Ya, saudara kalau manusia berjanji, saudara boleh nggak berkata begitu. Tapi ini Tuhan. Ya, dan semua janjinya Tuhan itu memang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhannya luar biasa. Soalnya kita berhadapan sama siapa saudara? Ya, seorang ayah aja mau memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Ini Tuhan loh. Ya, karena itu Tuhan katakan bukan hanya apa ya, baik, mudah, ya, luar biasa. Sambil jalan ya saudara, nanti kita lihat ya. Jadi setelah Tuhan kasih tanah perjanjian yang begitu luar biasa, 10 pengintai bilang kita nggak bisa masuk. Nanti kita lihat ya, apa yang membuat akhirnya orang-orang itu tidak masuk dan berkelana, wandering, dan bertanya-tanya sudah dalam kehidupannya. Saudara, saya harapkan begini. Kita semua dengar, Pak, caranya gimana Pak? Cuma ikutin aja katanya langkahnya. Oh gitu doang Pak. Cuma dengerin doang, duduk di sini mendengarkan saudara memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Sangat mudah sekali. Ya. Atau hari itu juga saudara, nanti kita baca. Hari itu juga 10 pengintai yang memberitakan kabar buruk mati. Ya, tapi hari ini nggak ada ancaman saudara ya. Saya terus terang aja ngomong nih, nggak ada ancaman. Tapi bentar ya, supaya jangan pindah-pindah nih. Oke, ya. Ketika ketidakpercayaan memberikan 1001 macam alasan. Iman hanya memberi satu alasan, yaitu Kristus Tuhan. Saudara kalau bertanya, apa alasannya kita akan memperoleh itu semua? Cuma satu alasannya, Yesus. Amin. Ya, cuma satu alasannya. Tapi kalau ketidakpercayaan itu 1001 macam alasan.
Ya, ya dari nenek moyang juga kita mah keluarga miskin. Ya, kita mah penyakitan dari turun temurun. Ya, udah gula darah, darah tinggi atau apapun. Saudara, pertanyaan cuma gampang. Ya, saudara bisa kasih 1001 banyak alasan. Saya cuma satu alasan, saya keturunan Yesus. Selesai nggak? Selesai. Ya, Yesus ada darah tinggi nggak? Nggak ada. Gula darah ada nggak? Nggak ada. Ya, dan itu yang harus kita, ya, itu yang harus kita metanoia. Itu yang harus kita rubah cara berpikir kita. Begitu gampang orang itu menerima kabar buruk. Ya, nevertheless, akan tetapi, kata yang lain. What about? Bagaimana dengan raksasa? What if? Gimana dengan? Bagaimana dengan itu? Ya, but. Ya, tapi. Ya, kita udah belajar. Ya, saya ulang sedikit ya. Tapi, what if, what about, nevertheless, hanya membawa orang Israel matanya bukan kepada Tuhan. Mereka nggak sebut satu kata pun tentang Tuhan. Nanti kita lihat juga di bilangan 14, nggak pernah sebut satu kata tentang Tuhan. Mereka hanya sebut dan makin ahli tentang raksasa. Mereka hanya berkata, kita cari pemimpin lagi untuk balik ke Mesir. Nah, kita renungkan loh pagi hari ini. Compare and contrast. Ya, kita renungkan. Ambil posisi sekarang. Ya, take side. Ya, mau fokus Tuhan. Ya, kita udah terlihat gayanya Tuhan. Mengalir, berlimpah-limpah, kenyang, tidak usah berhemat. Besar-besar, mudah dipetik. Hikmat, diberikan apa? Pak, ada tembaga Pak. Ada besi di gunung-gunungnya. Terus ngapain Tuhan mention itu? Tuhan ajarkan bisnis yang baru. Tuhan ajarkan berkat-berkat yang baru. Saudara, bukan. Tetap muda nggak? Tetap muda. Justru itu gayanya Tuhan. Supaya apa? Supaya orang tidak bisa berkata gini, oh kekuatan gua nih, gua berkaya, gua pintar, gua ITB. Saudara, Tuhan nggak perlu yang kayak gitu. Supaya Tuhan suatu ketika waktu kita memperoleh semua, kita hanya bilang gini, beneran loh, gak bisa semua hanya supply Tuhan. Amin. Ya, saudara, itu gayanya Tuhan, penting. Sama-sama katakan gayanya Tuhan. Ya, kita udah belajar di tempat ini. Tuhan nggak cari yang hebat, nggak cari yang kuat, nggak cari yang besar. Tuhan cari the last, the least, the lost. Ya, jadi kalau saudara bilang, Pak, teman saya nggak bisa apa-apa. Nah, saudara qualified. Ya, saya orang kecil Pak, tapi Tuhan saya gede. Nah, itu qualified. Ya, qualified. Jangan lupa, Tuhannya besar, Tuhannya perkasa, amin. Tuhannya kuat. Ya, jadi hanya 2 pengintai yang berkata tanah ini luar biasa baik, fantastik. Sama-sama katakan fantastik. Ya, 3 kali. Fantastik. Ya, udah katanya udah ekstrim. Luar biasa baik. Fantastik. Ya, itu jangan lupa. Karena kita berurusan sama siapa? Kita berurusan dengan raja segala yang jauh lebih besar daripada Alexander the Great. Benar. Ya, dia cuma bisa kasih koin emas. Tuhan bisa kasih segerobak koin emas buat kita. Ya, kalau bisa mas saya juga percaya Pak. Apa dia mau? Dia mau. Saksi tahu kiri kanan. Tuhan mau. Amin. Sekarang pertanyaan saya, saudara mau nggak? Ya mau apa dikit. Saudara mau nggak? Mau. Karena dia tidak menahan anaknya sendiri. Dia telah menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mau dengan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saudara, kita lihat di perjanjian lama, kita melihat tanah perjanjian itu luar biasa baik. Kita baca. Tapi saudara, sadar nggak kita apa yang telah dibeli oleh Yesus di kayu salib 2000 tahun lalu? Apa yang dibayar overpayment sama Tuhan? Apa yang dibayar? Ya, ngapain
kalau cuma beli becak saya bayar 1 miliar gitu, buat apa? Buat apa? Ya, buat apa saya beli barang yang murah dengan bayar begitu mahal? Pasti kalau dia bayar yang begitu mahal, apa yang saudara dan saya nikmati itu begitu luar biasa. Amin. Ya. Fokus yang mereka. Memang ini bukan urusan hilang keselamatan. Saya nggak ada yang ancaman, saudara ya. Ini gak ada khotbah ancaman. Anda tidak pernah kehilangan keselamatan, tetapi Anda bisa kehilangan sukacita keselamatan. Ya, para pengintai tidak pernah mengatakan Tuhan sekalipun. Ya, saudara, ini tahun kita lihat, tentukan dalam kehidupan kita. Kita mau elikuan, mau ahli Tuhan, apa mau ahli raksasa? Ya, begitu gampang hari-hari ini ditakut-takutin orang. Ya, keluar aja di Facebook, ada demo buruh loh, Yamaha, Honda, Panasonic, apa tutup semua. Ya, dikadalin sama si Iqbal kalau menurut saya. Ya, ketua presidium serikat buruh. Orang dia terima 50.000 per buruh per bulan. Sudah kaliin aja jumlahnya. Oh, Pak gitu dari mana? Jangan gitu, Pak. Saya tanya presidirnya Yamaha. Lu mau tutup loh? Enggak, sampai bilang itu mah bisa-bisa si Iqbal. Nah, dia bilang begitu. Ya, saudara, begitu gampang. Berita buruk itu membuat orang takut. Ya, belum ISIS. Minum kopi aja ditakut-takutin. Nah, udahlah ya. Ampun deh, ya. Begitu gampang orang melihat raksasa. Ya. Nah, ini gambaran aja, saudara ya. Bukan saudara buat takut-takutin saudara. Saya udah kasih tahu di depan loh ya. Ini bukan soal takut. Saudara, supaya saudara tahu kuli kita itu segede apa gitu. Bilang raksasa kuli gitu. Nah, yang nggak dengar minggu lalu mungkin agak bingung. Raksasa kuli gimana? Kenapa? Raksasa itu yang bangunin kota-kota yang besar, rumah-rumah yang besar, sumur yang besar, kebun-kebun yang besar. Amin. Yang itu kuli. Ya. Karena mau yang besar, makanya dibangun yang besar. Ya. Saudara, average man ini 6 inch ya. Sekitar 1,8 ya. Kalau manusia 1,8, kalau Goliat itu atau Raja Basan itu 3,7 meter sampai 5,5 meter. Nah, itu bandingannya segini. Ya. Segini Daud lawan Goliat. Nah, Goliat itu 3,7 kurang lebih. Segini. Ya. Tapi kalau Raja Basan segini. Tapi Tuhan bilang di Amos, early Canaanite giant scale. Ya, orang-orang raksasa Kanaan itu segini sampai segini, saudara. 11 meter. 3 tingkat lah ya. Kalau gedung 3 tingkat, saudara. Ya. Apa tahu dari mana, Pak? Mana ayatnya? Ya udah, kita baca ayatnya ya. Di Amos 2 ayat 9. Padahal akulah Tuhan yang bilang ya, yang memunahkan. Sekali lagi, lihat ya. Saudara takut sama raksasa, Tuhan bilang ini, aku yang memunahkan. Ya, dari depan mereka orang-orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras. Ya, jadi pohon aras itu tingginya 11 meter, saudara. Bahkan lebih. Ya, tinggi. Ya, dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Jadi bukan hanya tinggi, kuat. Ya. Aku telah memunahkan buahnya di atas dan akarnya di bawah. Saudara, kalau Tuhan bilang ini, buahnya di atas, akarnya di bawah, punah, nggak akan muncul lagi, saudara. Ya, saudara bayangin, ya, jadi cara pandang itu akan berubah segalanya, saudara. Kita segini, ya kalau saya nggak segini ya, saya lebih pendek lagi, 1,67, ya, ini 1,8. Kalau lawan segini, kita dimakan habis.
ya kita dimakan habis. Salah pandang, ya, jadi masalah. Ya, padahal Tuhan ajarkan apa? Tuhan nggak pernah ngomong raksasa sekalipun. Tuhan nggak pernah ngomong raksasa. Saudara baca aja. Saudara, Tuhan ngomong gini, tanahnya fantastik, berlimpah susu dan madu, ya, mengalir susu dan madu. Tanahnya, kotanya besar, ininya besar. Kalau kita lihat gini, pantesan dia yang bikin kuat. Tuhan bilang lewat Kaleb, dia bilang gini, yang menjaga mereka telah meninggalkan. Tapi yang menjaga kita beserta kita, siapa? Tuhan. Ngapain Tuhan jagain raksasa? Ya dia bikin aman, supaya kota-kotanya bisa dibangun dengan baik buat saudara dan saya, supaya rumah-rumahnya bisa dibangun dengan baik, diisi barang-barang yang baik. Kalau perang terus kapan ngisinya? Saudara lihat, ya, kita mesti punya penglihatan yang betul hari-hari ini. Ya, berikutnya, kapanpun kita hanya bisa melihat tembus daripada raksasa itu, sehingga kita melihat Tuhan. Ya, kalau enggak, ya, di Kades Barnea, khotbah yang kedua, sesi kedua, beberapa minggu lalu, ya, menjadi titik Kades Barnea, ya, habis nomornya. Ya, orang Israel dari sini, Rameses, ya, dari orang Israel tuh di Mesir tuh di apa ya? Goshen, ya, di Goshen, ya benar, ya, Goshen, jalan nyeberangin Laut Merah sampai Gunung Sinai, ya, Sinai, tuh ya, Sinai, Horeb, naik terus jalan, ya, sampai Kades Barnea, udah di perbatasan. Ini Israel, ya, ini Mesir, di Kades Barnea. Supaya ingat aja, Kades Barnea. Kades Barnea, ya, titik penentuan kehidupan atau kematian. Kades Barnea, 2 tahun mereka sampai, mereka dibawa oleh Tuhan, ya, mereka tidak kekurangan sesuatu apapun sampai di Kades Barnea, ya, dan di titik ini mereka minta sama Musa, ya, nggak tahu nanti saya ada apa nggak ya. Mereka itu bilang bahwa kerubutin Musa semua. Musa, entar dulu, ya, kita mesti intai dulu, bahaya Musa, ya, kita belum pernah masuk, kita belum pernah lihat, mereka tuh kuat-kuatnya daripada kita, ya. Saudara, sekali lagi, manusia kita mungkin, jangan kita lah, orang di sana sini lah, ya, cenderung untuk menjudge janji Tuhan. Ya, kita dengar dosa kita sudah diampuni, past, present, future. Ntar dulu Pak, nggak boleh gitu loh. Ntar berbuat dosa loh, nanti license to sin, ya, cheap grace tuh, ya. Saudara, tiba-tiba seolah-olah yang dijudge yang sampaikan. Ya, saudara, lihat dari awal orang manusia itu menjudge Tuhan. Ya, Tuhan bilang berlimpah susu dan madu, Tuhan bilang fantastik, Tuhan bilang luar biasa baiknya. Dia bilang ya, entar dulu, kita lihat dulu. Karena itu Tuhan bilang ini, ya udah. Bilangan 13 kirim, 12 pengintai. Saya yang tentuin, sini. Kepala semua. Ya, kalau kepala selesai kan, kepala semua. 12 suku, pergi. Ya, dan itulah, ya, mereka melihat raksasa, ya, dan ahli raksasa. Dan akibatnya apa? Akibatnya 2 tahun yang tinggal masuk, hanya 40 hari mereka udah masuk bolak-balik kan? Berarti udah memang udah di pinggiran ini, ya, habis ya ini ya. Tetapi bagaimana dari Kades Barnea, ya, mereka harus jalan keliling padang gurun sampai nanti akhirnya di ujung Sungai Yordan ini, ya, 38 tahun. Ya, kenapa? Ya, ini masih dikasih loh sama Tuhan. Tuhan masih kasih karunia kesabaran. Ya, Tuhan menyertai.
Tapi ya tadinya Tuhan udah gemes. Terus terang, saudara baca aja. Ya nanti kita baca mungkin. Ya, nanti kita baca. Ya, kita baca perlu kita baca firman. Kenapa? Supaya kita tahu pasti. Ya. Israel 38 tahun invalid. Mereka mestinya punya rumah yang besar, kota yang besar, sumur-sumur yang penuh dengan air. Sumur-sumur apaan sih, Pak? Sumur-sumur bayangan saya itu banknya itu isinya triliunan gitu. Membuah-buah habis-habis. Ya, mereka masing-masing punya sumur masing-masing di kebun masing-masing. Yang punya oasis sendiri, punya mata air sendiri. Ya. Dan itu Tuhan yang Tuhan sediakan. Itu yang Tuhan sudah beli. Itu yang sudah Tuhan beli dengan darah yang mahal. Itu yang sudah Tuhan lunasi dengan overpayment. Nggak ada lebih kurang dari itu. Harga darah Yesus nggak ada yang lebih rendah lagi. Nggak, maksudnya gini, nggak kurang dari itu gitu. Ya. Lamanya fitnah. 38 tahun Israel invalid, Ulangan 2 ayat 14. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Seret. Ya, jadi itu udah mau nyeberang sungai Yordan. Ada 38 tahun sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan. Bukan dari perang, loh. Mati sakit perut, mati kena stroke mungkin, nggak tahu ya. Pokoknya mati aja. Ya, anak kutil juga mati. Tadi si Mika bacain ya, mati. Ya, seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Saudara, hari ini saya nggak bicara penghukuman. Sekali lagi ya, ini perjanjian lama. Tapi kita baca, kalau orang Kristen tidak menikmati kesukaan, kebahagiaan apa yang Tuhan sudah beli, itu namanya, ya nggak tahu lah ya, stupid menurut saya. Ya, sampai tulang belulang mereka berhampa. Saudara kalau mau bilang gini, ya kan mati semua, ya udahlah mati semua lah barengan, nggak apa-apa kan, 3 juta mati atau berapa, 2 juta atau pasukannya berapa, 1 juta mati, ya nggak apa-apa lah bareng-bareng. Saudara, Tuhan buat benar-benar ekstrim. Saudara tahu yang hidup siapa kan, cuma Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb bilang ini, Yos, 85 tahun umur gua sekarang, 85 sama masih kuat sama 40 tahun waktu kita di Kades Barnea, ingat nggak? Sama, nggak tambah tua gue, tambah umurnya. Saudara, waktu kita dengar ini, kita nih belajar sama-sama. Saya dengar itu, saya udah cerita di sini. Lari. Ah, ada firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Lari. Dari 10 bisa 20, bisa 30, bisa triathlon sama Martin. Ya, saudara, hanya Kristus kekuatan saya. Kemarin saya lagi renungin. Ya benar, saya lagi renungin. Tapi Tuhan, kalau cuman Kristus kekuatan, lari, ya oke lah. Orang bisa 20, gue juga bisa 20. Ikut triathlon bisa, tapi banyak tuh yang bisa triathlon. Bagaimana dengan Simpson misalnya? Saya ngomongnya juga rada deg-degan, saudara ya. Bagaimana dengan pahlawan-pahlawan Daud? 1 orang, 700 orang dibantai dalam 1 hari pakai tombak. Saudara baca aja tuh di 2 Samuel 23. Atau nanti kita belajar ya tentang peperangan rohani ya. Saya cuma kasih sedikit aja. Bagaimana dengan Kaleb yang 85 tahun dan berkata kepada Yosua, ingat nggak 45 tahun yang lalu? Gua minta yang paling gede. Gua minta Kiryat Arba. Kiryat Arba, lihat raksasa semua tuh lihat. Justru gua mau yang paling gede. Justru gua mau yang paling besar. Kaleb dalam perjalanan 30 tahun dia merenungkan janji Tuhan. Jadi ya, tanda perjanjian gue jadi tertunda nih Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, jangan takut ya, dikasih kompensasi, umur lu gak nambah. Ya thank you Tuhan.
Tapi Tuhan, gue renung-renungin, sumur gede, kota gede, rumah gede, bangun isinya. Kenapa gue mesti ngambil yang kecil ya Tuhan? Mau yang gede Tuhan. Tuhan bilang ini, bener lu, pintar lu. Disitu kiri kanan, kita harus jadi pintar gitu. ya, amin. Pintar, Tuhan udah beli loh. Ya, ini kan cuma saya sampai berita. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah beli. Sama-sama kata, sudah dibeli. Kalau sudah dibeli, saudara nggak nikmatin. Yang benar siapa? Yang nggak nikmatin, benar nggak? Ya, udah dibeli, beneran. Nggak ada yang bisa ambil lagi. Raksasa, nggak bisa. Nggak bisa sama sekali loh, benar-benar nggak bisa. Saudara, orang cuma bisa nyap-nyap gini aja. Lu punya kemakmuran lo, sesat lo, apa lo? Saudara, I don't care. Kita nggak peduli mestinya. Karena kita udah tahu yang ngoceh seperti itu tidak dialem sedikit pun sama Tuhan. Nanti kita baca lagi ayat-ayatnya. Ya. 38 tahun Tuhan ketemu ada orang lumpuh di kolam Bethesda. Ya, ketakutan itu melumpuhkan Israel. Saya cuma mau kasih tahu itu aja. Saudara, jangan sampai hari ini di perjanjian baru Allah Tuhan Yesus sudah turun jadi manusia dan mati buat kita, bayar dengan darahnya buat kita semua. Terus kita lumpuh dalam kehidupan kita. Ya, stupid. Ya, orang lumpuh mewakili Israel, di mana agama tidak dapat menyembuhkan orang itu. Yesus dapat. Ya, a certain man was there who had an infirmity 38 years. Yohanes 5 ayat 5. Ya, di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya, setelah Tuhan kasih gambaran kepada kita yang baca Yohanes 5 ayat 5, ya, atau seluruh pasal ayat perikop tentang orang lumpuh yang di Bethesda. 38 tahun. Ya, dia berharap orang bisa gendongin, berharap ya coba jalan dengan kekuatan sendiri. Ya, saya baru dapat pikir orang udah nyebur duluan. Itu agama. Tuhan tebus kita daripada kutuk hukum Taurat ke dalam kasih karunia yang ajaib. Amin. Halo, amin. Apa kecepatan? Ya, Tuhan tebus kita dari bawah kutuk hukum Taurat. Infirmity, lumpuh. Ya, saudara gimana nggak lumpuh? Kalau saya 52 tahun kemudian ketemu teman-teman saya di apa namanya? Bisa ada apa namanya? Pertemuan itu sekolah apa? Reuni. Terus ngomongnya gini, lu udah periksa siswa apa tuh? Tulang. Oh, kita nggak boleh lari lagi. Oh, kita nggak boleh begini lagi. Kita nih begini. Oh, sini udah mati. Zaman kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah mati. Ya, udahlah, saya nggak terlalu dengerin, kayaknya saya nggak bisa cerita. Tapi intinya, lu gimana ya? Triathlon. Iron Man. Oh ya, Bapak latihan terus kuat. Sorry ya. Kekuatan Kristus. Amin. Ya, yang kita terima itu sudah banyak. Ya, sudah banyak. Ya, Pak. Tapi ini saya senang. Jangan kasih PHP, Pak, harapan palsu. Ya PHP kalau saya yang janji. Tapi kalau Tuhan segala Tuhan yang janji gimana? Hah? Tinggal amin, kan, benar nggak? Lord, I receive. Saudara, kita justru saya dalam hari ini harus mengkhotbahkan diri saya sendiri. Ya, harus berkata pada diri saya sendiri, Christ is my strength, Melki, Christ is my strength. Ya, karena kebetulan saya suka olahraga, lari-lari, Christ is my strength. Ya, kemarin saya lari terakhir. Udah 20 nih. Ada orang kenceng. Tuhan, kalau Christ is my strength masih kurang, Tuhan. Saya nggak masuk kesana. Christ is my mighty power.
Ya, boleh nggak? Boleh, benar-benar boleh. Tuhan nggak keki sedikit masalah. Tadi saya bilang, anak gue pintar tuh. Terus Pak, kuat Pak. Ya kuat ikutin dia 3 kali. Tapi kencang banget. Saya udah 20 dia ya udahlah. Ya. Tapi apa saya menyerah? Ya nyerah sama Tuhan. Tuhan, I cannot, but you can. Cuma ya artinya gini ya. Mungkin saya baru menikmati secuil daripada tanah perjanjian gitu ya. Tapi kan bodoh banget gitu kalau kita tuh bilang nggak mungkin kita masuk, nggak mungkin, ya. Sampai lumpuh, ya, 38 tahun. Wondering, what WAWO katanya. Ya, saudara biar gampang aja bilang WAWO, wondering, berkelana di padang gurun, berkelana, wondering, mana ya, makan mana aja, mana. Itu juga lihat Tuhan terus loh. Ya saya nggak bilang Tuhan nggak menyertai, Tuhan ada kasih karunia kesabaran, ya, mengikuti di kemah, berkemah ikut kemah, ikut jalan Tuhan, tapi jangan tetap. Kenapa? Karena Musa bersyafaat, minta Tuhan kalau dibunuh semua Tuhan, apa kata bangsa-bangsa lain Tuhan? Ya, jangan Tuhan penuh panjang sabar, panjang belas kasihan, banyak kebaikan. Saudara jangan takut, ini bukan soal apa, tapi betapa kepercayaan yang salah itu membuat orang-orang Kristen itu invalid. Saya nggak mau tahu, ya. Kita udah belajar di tempat ini, kita terbang kuat seperti burung Raja Wali, berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu, atau terbalik, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ya, Solo umur berapa lo? Orang-orang muda letih lesu dan tersandung, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan yang baru. Ya. Believe. Ya, Israel invalid, WAWO. Ya, mereka menangis malam-malaman. Ya, lihat saudara ya, waktu mereka dengar bahwa 10 pengintai berkata begini, oh yang tempat yang kami minta betul luar biasa baik, tapi ada raksasanya. Tapi ya, kami melihat diri kami sendiri jadi makanan mereka. Mereka melihat kami seperti makanan mereka. Ya, saudara, ahli raksasa kan? Siapa yang di sini suka baca? Ya, saya juga suka lah dengar berita, baca korannya. Terus jadi ahli semua. Ahli si Iqbal misalnya, ahli siapa sih Pak Melki sebut-sebut si Iqbal itu ketua kepala buruk gitu ya. Kan hari-hari ini lagi ramai. Jadi ahli sianida gitu ya kan. Kayak Pak Rudi. Yang minum kopi nggak ya Pak? Itu kan minum kopi soalnya. Ya, kita jadi ahli semua. Ya kan? Kemudian gini, jangan minum kopi lo, nanti gini lo, ya, anti penculikan, ahli ISIS, ahli apa lagi? Ya, pokoknya hidupnya udah sempit benar orang Kristen tuh ya. Jangan kemana-mana lo, tabrak mobil, ini pokoknya udah sempit benar. Ya, mikir lagi dong ya, mikir lagi. Ini kok balik Mesir lagi? Kok balik Mesir lagi? Misraim, semua serba sempit, semua serba kepepet. Ya, lalu segenap umat itu dikatakan, ya, judulnya mengeluarkan suara nyaring, bangsa itu menangis pada malam itu, ya, menangis semalam-malaman. Saya ingat orang kerasukan di Legion tuh, ya, kerasukan 2000 Legion 2000 kali 3 ya, 6000 setan, ya. Dia pukulin batu, ya, dia hidupnya nangis tiap hari, stres. Ada nggak orang gitu? Saya pernah baca, saya belum pernah ketemu si orang kayak gitu, tapi saya pernah baca. Pernah? Ya pernah juga.
Pernah nggak kita lagi stres gitu ya, sesak gitu, aduh sesak, udah sesak, Tuhan apa nggak mati aja, air matanya ngalir di tempat tidur, Tuhan tidur tapi nggak bakal bangun lagi lah Tuhan. Setan itu yang ngasih, ya. Bersungut-sungut semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan semua umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir dan di padang gurun ini. Benar kan? Benar kan? Ya, tadi kita lihat apa? Besar, 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 baik, 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 luar biasa, fantastik. Mereka bisa lihat, kenapa kok nggak mati ya di padang gurun? Ya, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang, istri anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ya, dia bilang ini, Tuhan benci sama kami. Ya, bersungut-sungut, kecewa. Coba aja, if only, yang membandingkan janji dengan Mesir dan gunung. Saudara, sekarang kita renungkan baik-baik pagi hari ini. Apakah kabar sukacita, kabar janji Tuhan yang begitu luar biasa baik, yang membuat orang menjadi konyol hidupnya, pengen mati, nangis, stres, kekristenan yang lumpuh, atau yang kabar busuk? Ini penting, saudara ya. Saya ngomong sama orang di Facebook, saya dengar seolah-olah kok jadi berita baik yang disalahin, membuat orang menjadi lumpuh, seolah-olah kekristenan menjadi janji-janji PHP omong kosong. Nah, terbalik. Kenapa orang Kristen nggak bisa lihat? Nggak apa-apa, kayak main aja. Oh, nggak tegang. Kenapa kita itu begitu menyenangi kabar-kabar busuk? Dan tiba-tiba menjadi lumpuh, tidak tahu apa kata Tuhan sama sekali. Makanya kita berucap syukur. Ingat lagi, tubuh Kristus, darah Kristus sudah dibeli dengan darah Kristus, sudah dibayar dengan tubuh Kristus. Ngapain tubuh Kristus dipecah-pecahkan? Supaya lu sembuh, kuat, segar, muda, baik. Ya ngapain Pak makan begini Pak? Supaya lu jangan lupa. Supaya itu jangan lupa. Ya. Dan mereka berkata seorang sama yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Nah lihat ya, janji Tuhan yang luar biasa bisa dibandingin sama pulang ke Mesir. Emang diwaro gitu dipulang di Mesir? Saya pikir kalau kita jadi orang Mesir, orang Israel yang udah bikin kita celaka 12 gitu ya, bukan kita lah ya, balik atau nggak dibantai itu sama ISIS gitu ya kira-kira. Ini nih yang kemarin 2 tahun lalu nih, balik lagi dia nih. Saudara, luar biasa ya manusia ya, membandingkan Tuhan yang begitu amat sangat baik, luar biasa baik, memberikan janji-janji yang baik, ya, dengan pulang ke Mesir. Kita angkat pemimpin lagi aja. Ngapain kita dengerin si Melki ngomong? Ya, ngapain? Kita perlu dengar keseimbangan misalnya. Ngapain tuh saya ngebaliknya, saya lihat, ngapain gue dengar keseimbangan? Kita ditebus dari kutuk Mesir, dari kutuk perbudakan, untuk bukan disuruh keliling-keliling, wandering di padang gurun, tetapi untuk masuk menikmati semua yang Tuhan sudah beli buat orang Israel. Ya, tapi daging berkata gini, yang bawa kita lembu emas. Dia bikin lembu emas spesial. Ini yang bawa kita keluar. Tuhan gak pernah disebut. Dia bukan nyindir gereja-gereja yang hebat. Kita gereja kita juga nanti hebat, luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang bangun. Ya, tapi kalau cuma lembu emas, dan dia bilang ini yang bawa kita keluar nih, Tuhannya gak ada lagi. Yesusnya gak pernah disebut di gereja. Itu masalahnya. Ya, nggak pernah disebut.
beberapa orang malah bilang gini, kalau kesaksian nama gue yang mesti disebut ya. Ya ampun, ya. Angkat pemimpin untuk balik ke Mesir. Saudara, hari ini tentukan dalam kehidupan kita. Ya, dekade sebenarnya itu titik kehidupan atau kematian. Ya, tapi kalau orangnya ditebus, Pak, tenang Pak, iya lu nggak mati. Ya, nggak binas, nggak maksudnya gini, nggak masuk neraka, enggak. Cuman ya kehilangan kesukacita yang Tuhan sudah berikan buat kita. Rugi nggak? Bagi saya rugi. Rugi tuh kalau bapak saya punya duit 1 triliun, 10 triliun di bank, ya, terus saya tiap hari makannya cuma nasi putih gitu kan. Kenapa Mel? Ngirit. Itu bukan ngirit, goblok. Ya, sujudlah Musa Harun. Ya, Musa Harun udah gak bisa mau ngomong apa. Ya, kadang-kadang pendeta juga udah gak bisa ngomong apa. Udah kasih tahu, Tuhan udah kasih tahu. Tuhan yang ngomong, baca aja sendiri Alkitabnya. Yang dibaca, ya tapi kan Tuhan menghukum. Ya makanya Tuhan kasih tegas, kuat. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang dalam Kristus. Ya kan? Kamu ada di dalam Kristus nggak? Kamu di dalam Kristus sekali untuk selama-lamanya. Ya, itu amin. Tetapi Yosua bin Nun, Kaleb bin Yefune termasuk orang-orang yang mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada orang Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Ya, is an exceedingly good land. Ya, exceedingly itu bahasa saya baik, fantastik. Jadi kalau saudara dengar kabar baik sekarang, jangan jadi fobi, bilang kebalik atuh. Justru kalau kita dengar kabar baik, kita bilang ini kabar yang perlu buat dengar. Ini yang perlu kita dengar, ya, bahwa luar biasa. Ya, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, wah, tapi pakai ada if kan Pak? Jika, ya kan, kadang-kadang orang cari aja kekurangannya. Ya, jika Martin laki-laki, maka dia masuk Mesias laki-laki, betul nggak? Itu penegasan aja. Ya, Tuhan menyertai kita, Tuhan pasti menyertai kita. Ya, jadi if the Lord delight in us, jadi penegasan. Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan nggak rubah-rubah tuh original plan-nya. Kalau Tuhan mati di kayu salib berkata begini, Melki, saya mati di kayu salib buat kamu. Ya, aku kaya rela jadi miskin supaya kamu yang miskin jadi kaya karena kemiskinan. Saya mesti dengar gini. Wah, persis ya sebenarnya Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan kemuliaanku. Amin. Mestinya kita lihat gitu dong. Bukan dari lo. Kata Martin, bukan dari lo Pak. According, menurut. Berarti semua. Belajar, sama-sama belajar. Semua Tuhan ya. Kristus layak menerima kuasa. Kristus kekuasaanku. Kristus layak menerima kekayaan. Kristus kekayaanku. Kristus hidupku. Kristus kekuatanku. Kristus kehormatanku. Kristus kemuliaanku. Kristus segala blessings, berkat-berkatku. Kadang-kadang kita merasa, wah mau ada bos nih, kurang mulia rasanya. Kita nggak sebut kurang mulia sih, kita minder, kita takut, kita main. Bagaimana Kristus adalah my honor and my glory. Praktis nggak? Praktis banget. Tuhan perlu ditegesin gitu supaya ngasih. Bukan Tuhan ngasih, elunya yang kitanya kadang-kadang goyang, termasuk saya. Kristus is my honor. Christ is my honor. Kristus adalah kehormatan. Kristus adalah kehormatan. Kalau saudara menghadap, ya, siapapun, ya, ada mahkota kemuliaan di depan kita. Ya, hanya jangan memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa ini, sebabnya mereka yang
mereka akan kita telan habis. Ya, janganlah takut kepada people negeri itu. Nah ini lihat nih, ini bagus ya. Saudara cek, teliti kan? Saudara bisa baca teliti kan? Bahwa si kalian nggak sama sekali nggak sebut raksasa bangsa itu. Dia nggak sebut orang enak. Dia sebut the people. Ya, saudara kalau menghadapi siapa? Oh, tapi Pak, yang kita hadapi konglomerat Pak. Kalau saudara jalan dengan Christ is my wisdom, Christ is my honor, mau konglomerat mana saudara yang bisa bilang saudara kecil? Bener. Nggak ada kebohongan, nggak ada pelintat-pelintut sama Tuhan. Ya, karena itu so amazing ya Tuhan, ya so amazing. Sekali lagi, Dia kasih kita koin emas bukan karena dikasih koin tembaga juga cukup. Mungkin saudara dan saya juga udah senang kalau tukang minta-minta dikasih koin kecil sama Tuhan. Yang ngasihnya siapa? Ya karena itu kita udah sering dengar di tempat ini. Sekali lagi, yang nurunin kebenaran itu yang menista Tuhan. Nanti kita baca, Tuhan nggak kurang nggak lebih tuh ngomongnya gini. Mereka menista aku. Saudara, saya harapkan di sini nggak ada seorang pun yang menista Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang gini, hey, luar biasa baik, begitu banyak ayat yang kuberikan padamu. Tuhan, 1 triliun banyak banget buat saya Tuhan. 1 triliun masih kecil, gua kasih. Percaya Tuhan, thank you. Selesai saudara, ya. Jangan takut kepada bangsa sebab mereka akan kita telan habis. They are bread for us, bahasa King James ya. Mereka roti, ya. Sebab yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, ya. Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka, ya. Yang jagain mereka karena mereka harus bangun tanah yang bagus, kota-kota yang bagus, rumah yang bagus. Buat yang punya kuli kan, buat yang punya datang. Udah Tuhan bilang, udah ke laut semua tuh raksasa. Ya, saudara baca aja di kitab Yosua. Ya, ada satu suku namanya Gideon. Wah, mampus semua nih kita, mati sudah semua. Mau Raisa udah datang, alatnya gile luar biasa. Ya, mati semua. Udahlah, kita bikin perjanjian aja. Yosua, kuli. Ya, kuli aja ya, kuli ya. Jangan dibunuh ya, kuli. Ya udahlah, lumayan lah punya pembantu gratis. Ya udah kuli. Orang Kanaan cuma pikir kata, asal gua hidup aja. Gak dibunuh, asal hidup. Bisa makan 3 kali sehari karena bos gua kaya-kaya. Ya udah cukup lah. Ya. Raksasa ini cuma roti. Ya. Jadi sekarang ini, saudara, apapun dalam kehidupan kita, masalah apapun di hadapan kita lihat tembus. Kita lihat Tuhan. Ya. Tapi mau ditipukin batu kalau mengatakan kebenaran. Saya bilang sama anak saya, kita sama-sama nih, sama-sama. Kalau beritakan kebenaran, cuma 1 mic saya bilang, cuma 1 mic. Siap nggak kalau di envy orang lain iri? Cuman gitu nih. Iyalah, penderitaan karena Kristus nggak sebanding dengan kemuliaan yang kita terima. Amin. Halo, amin. Ya, orang nggak suka, dunia membenci Yesus. Nggak ada, dunia membenci kabar baik. Dunia membenci yang namanya saudara menerima cuma-cuma yang begitu luar biasa, yang begitu besar, nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya itu resikonya. Tapi saya harus kasih tahu. Cuma begini. Lalu segenap umat mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi nampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Saudara bilang, siapa bilang orang Kristen harus
dirajam mati, wah syahid semua gitu ya kan. Kadang-kadang kita salah paham. Saya ngomong belak-belakan ya. Kadang-kadang kita pikir rasul-rasul yang mati, syahid semua itu ya. Saya nggak merendahkan mereka sama sekali ya, nggak ada urusan. Mereka menerima kemuliaan yang mereka menikmati Yesus sesuai dengan takaran yang mereka percaya. Cuma, ya. Kalau dibilang gini, si ini aja, Petrus aja mati begini, disalib terbalik, gini, penderitaan karena Kristus. Ya saudara, lu juga paling levelnya segitulah paling tinggi. Entar dulu. Ya, saya belajar bikin tugasnya Sharon, anak saya, tentang tokoh Alkitab. Nah gini, oke. Gimana kalau Yohanes? Saya baca Yohanes digoreng juga nggak mati. Dia cuma bilang gini, saya orang paling dikasih Tuhan. Kobat mau bahkan nggak bisa, udah gitu aja. Lo nggak bisa goreng Kristus. Dalam hidup gua ada Zoe life, nggak bisa. Masukin penggorengan, masuk. Mati nggak bisa mati lah Tuhan, nggak bisa mati. Tuhan, saya mau lihat Engkau Tuhan. Dibawa ke Pulau Patmos. Pulau Patmos dia nikmati film 4D, 5D tentang akhir zaman. Ya kan, dia menikmati Tuhan. Saudara, siapa yang bisa bunuh kita kalau kemuliaan Tuhan melindungi kita? Masalah pilih. Ya, kalau saudara bilang gini, ya Pak Melki, jangan sombong Pak, dan gini-gini diri lebih. Bukan soal sombong. Kita di dalam Kristus. Saya baca Kristus dari kapan umur 0 sampai umur 33,5 tahun. Tidak pernah dia bisa dirajam. Tidak pernah dia buka gitu badannya bejol. Tidak pernah. Dia itu mau dijorokin ke jurang terus luka-luka, dipukulin orang, digebukin. Dia akan nggak ada yang bisa sentuh menjahati dia. Kecuali waktu dia bilang ini, sekarang waktunya ya, saya anak manusia diserahkan. Buat siapa? Sebagai saudara dan untuk kita. Baru ikut salib, Passion of the Christ saya nonton, jatuh dia, udah timpa salib, cepat. Saudara bisa bilang gini, kalau itu terjadi, saudara bisa mengharapkan ini. Dalam kehidupan tidak ada kecelakaan apapun yang bisa menimpa lo. Kecelakaan gue sudah ditanggung sama Yesus. Amin. Ya tapi kan itu film. Mika juga bilang gitu ya. Film Passion of the Christ belum tentu kan kita nggak ada. Udah celaka 12 lah kalau orang digebukin, udah semua itu udah. Udah semua lah boleh sebut deh, apapun kutuk, apapun penyakit ditimpa kepada dia semua. Untuk apa kita mau dirajam? Untuk menyatakan kebenaran. Sama-sama katakan, mengatakan kebenaran. Menyatakan kabar baik. Amin. Ya, nggak takut. Daging mengatakan Tuhan membenci. Nih, Ulangan 1 ayat 27. Kamu menggerutu dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke tangan Amori supaya dimusnahkan. Ini kompilasi Ulangan, kompilasi Musa ya. Musa bikin kompilasi. Ya bikin catat lagi. Ya, dari Bilangan, dari Keluaran, catat lagi Bilangan. Ya. Jadi tuduh Tuhan benci, memusnahkan, menyerahkan ke musuh. Saudara pilih hari ini. Renungkan lagi berita apa yang saudara mau dengar. Begitu banyak berita-berita yang mau menghukum orang Kristen. Begitu banyak. Benar. Ya bahkan diplesetin sana sini sana. Dibilang kita yang plesetin. Ya saya sih gak marah. Bukan soal marah. Ya. Cuma betapa menyedihkannya kalau kekristenan itu invalid hanya karena salah percaya. Ya, kemanakah pula kita maju? Saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar, padahal Tuhan lebih besar.
lebih tinggi, padahal Tuhan lebih tinggi. Salahnya karena daripada kita. Kota-kota di sana besar, besar buat saudara dan saya. Dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kita melihat orang-orang enak di sana. Ya, Kaleb tadi Iman katakan, penduduk negeri itu nggak lebih nggak kurang. Dia nggak menyangkali ada raksasa. Dia nggak menyangkali kotanya besar. Dia nggak menyangkali ada temboknya besar sampai ke langit. Dia nggak menyangkali. Keiman itu bukan menyangkali, saudara. Apa yang kita jalani dalam kehidupan ini? Iman itu kita melihat Tuhan jauh lebih besar. Amin. Tuhan jauh lebih kuat. Tuhan jauh lebih tinggi dari tembok-tembok musuh itu. Jauh lebih tinggi. Amin. Nah, saudara cuma lihat gitu doang. Cuma lihat, enggak, Tuhan lebih besar. Enggak, Tuhan lebih kuat. Christ is my strength. Ya, mimpi nggak? Ketika itu aku. Oh, kalau gitu Musa ngomong juga. Janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Ya, kita fokus tadi kita katakan di awal, fokus Yesus mencintai kita. Mereka fokus Tuhan membenci kita. Saudara, iblis itu bawa terus orang Kristen tuh kalau bisa Tuhan tuh pelit, Tuhan itu kejam. Ya. Kita kata Tuhan juga baik kok. Tapi dia juga akan menghukum, masukin anak-anaknya ke neraka. Bagi saya itu schizophrenia, bukan kejam lagi. Ya. Jangan takut. Ya, ketika aku berkata kepadamu, jangan gemetar, janganlah takut pada mereka. Tuhan Allahmu berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukan bagimu di Mesir, di depan matamu. Nanti kita belajar ya. Kalau nggak minggu depannya lagi. Ya, ini mungkin ada yang beberapa kurang. Untuk apa? Tuhan yang berperang. Dan sebenarnya gini. Keadaan yang Tuhan sudah beli, fix, jelas, luar biasa baik. Duduk ini gimana? Jangan pakai takut, jangan pakai bat, jangan pakai nevertheless. Bagaimana kalau, bat. Tidak. Pilih. Ya. Dan Tuhan yang bergerak. Kita nonton. Nah, kalau kita baca peperangan rohani, Tuhan yang berperang, kita nonton. Oh, kayak gitu Tuhan perang buat kita. Nah, itu nanti minggu depan mungkin ya, atau minggu depannya lagi. 40 tahun Kanaan sudah takut, musuh-musuhnya tawar hati. Bayangin. Ya. Bayangin. Mereka udah takut. Yosua 2 ayat 9 katakan begini, ketika dua pengintai Yosua ya, pergi kepada orang-orang itu, orang itu aku tahu ya. Ini si Rahab nih, peracun Rahab nih, punya rumah bordir di tembok Yeriko. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberi negeri ini kepada kami. Dia aja tahu, ya, bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri itu gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Dan ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori, ya, yang di seberang Soyor itu, yakni Sihon dan Og. Saudara, tadi raksasa yang 5 meter tuh udah dikalahin di sini sebenarnya. Yang telah kamu tumpas. Heran nggak? Ya, heran nggak saudara? Tadi kan ada tuh gambarnya si Og tuh, yang hampir 5 meter ya. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, Allah di langit di atas dan di bumi. Saudara, harusnya kan orang Kristen yang ngomong gini. Harusnya orang Kristen loh yang ngomong gini. Tuhan kita itu Tuhan yang di langit di atas, Tuhan yang di bumi di bawah. Nggak suka buat dia untuk memberkati kita. Memberkati. Ya udah kasih. Kita tinggal terima. Ya. Fokus
kebaikan Tuhan. Karena Dia baik. Karena Dia mau keluar orang Israel dari Mesir. Dia membawa kita keluar dari kegelapan ke dalam terang. Kegelapan ke dalam terang. Kegelapan bukan dibawa ngider-ngider, wandering. Ke dalam terang. Ya, fokus dicintai Tuhan, Kristus. Fokus makan. Karena itu gini. Ya. Kenapa ada fokus makan, Pak? Ya karena Dia bread for us. Ya, Tuhan mau, bener loh. Raja Ok aja yang gede aja kita bantai, kita makan. Ya, mungkin itu juga bagian dari kehidupannya si Kaleb. Ya, Kaleb bilang, Yos, kenapa sih pada takutnya sama raksasa? Lu kamari. Itu kita apain tuh? Ya, iya gue ingat lu berdua, cuma lu doang kan? Ya, kok lu bisa sih kalahin tuh raksasa? Gua nggak tahu, gue cuma giniin doang jatuh. Tuhan yang berperang tuh. Ya, ya fokus makan. Ya, they are bread for us. Ya, jalan walking. Ya, jalan aja. Makan. Ya, jadi gini. Saya kadang-kadang juga suka sedih ya. Orang tuh pikir dengerin kabar baik itu sekali-sekali aja gitu ya. Enggak, ya. Kenapa? Karena kita lihat tadi pagi-pagi nggak pada hadir ya, makan domba tuh makan. Ya, mereka dengar makan, dengar makan. Jadi, ya. Anak kecil juga bisa. Keke kecil bisa. Ya, semua bisa, semua qualified. Nggak perlu pintar-pintar. Yang penting terima. Ya. Sampai Ahok mikir tuh, saya baca tuh, ya, yang mau jadi PNS, yang mau jadi ketua RT, ketua RW atau apa tuh yang lebih tinggi lagi. Udahlah, nggak usah pintar-pintar deh. Yang SMA juga boleh, yang penting jujur. Kenapa sistemnya udah jalan? Ya, kali ini kenapa nggak perlu pintar-pintar Pak Melki? Tuhan yang kerjain semua. Lewat siapa? Betul bisa lewat kita. Tapi saya menyampaikan ini, saya makan. Suka cinta, senang, bahagia. Entah kalau habis khotbah juga lemes tuh di bawah. Enggak. Amin. Ya, saudara makan, saudara segar, pulang segar, mudah kuat. Ya, saya lihat di tempat ini. Biarpun yang berapa umurnya juga sehat semua. Amin. Udah sampai sini aja dulu ya. Nanti minggu depan terusin. Ya, kalau itu punya different spirit. Itulah cuma kuncinya ya. Different spirit. Kita punya siapa? Punya Roh Kudus. Different spirit nggak? Different spirit. Ya. Jadi kita semua qualified. Udah perjanjian baru mah Tuhan udah jaga semua tuh. Ya, jangan sampai lolos. Tapi dia cuma memang nggak bisa lagi sekali lagi. Ya, kalau orang bisa bilang ini, gue nggak mau yang kayak gini, gue nggak mau. Pokoknya Pak Melki, gue nggak mau ya. Ya udah. Ya, gentle dia. Tapi gini, cuma gitu Pak Melki. Gue mau. Jangan kata lu, gue juga mau. Dan gue juga terima. Haleluya. Jadi dia udah punya. Kita berjemaah ya. Kalau IC Grace nggak ada ya ini. IC Grace. Atau yang terakhir aja nih dia bantu. Nggak ada ininya Pak. Sorry Pak, kemarin itu baru di format. Jadi itu ya tadi lagi. Haleluya. Ayo kita siapkan. Wah, ya selain roti anggur nanti pas pulang kita makan itu ya, dodol tuh ya. Usi pacai. Saudara, ya tahun 2016 Tuhan menyertai kita. Kenapa itu kita jalan? Ya bilangan 20 ayat 16 bilang Tuhan kirim malaikatnya.
Kali ini Tuhan bukan hanya kirim malaikat, malaikatnya the angel to Kristus. Ya Tuhan udah kasih gambaran. Tuhan berikan kepada kita berjalan bersama Tuhan, bersama Roh Kudus. Ya, berulang-ulang saya bilang gini, gak ada yang lebih besar daripada Roh Kudus. Ya. Dan dia bermaksud memberikan kita betul tanah perjanjian. Ya. Minggu depan saya akan kasih tahu kenapa benar-benar Tuhan bermaksud gitu di perjanjian baru. Ya, dia kita panggil Haleluya, Haleluya, terpuji daging Kristus dikatakan, roh yang menghidupkan tubuh Kristus, buah-buah kehidupan. Kita mengingatnya, kita melakukan ini bukan obat kuat, bukan. Kita mengingat kematian Kristus sampai Tuhan Yesus datang. Kalau kita mengingatnya, kita seperti kita mengingat ini, Tuhan, ini tubuh yang diberikan bagi saya, sehingga apapun penyakit saya ya disembuhkan. Karena dalam tubuh Kristus nggak ada penyakit, tidak ada virus, tidak ada bakteri yang jahat, tidak ada malapetaka, tidak ada kecelakaan, tidak ada wabah. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi, itu kata Tuhan. Saudara, kita hanya mengakui, dan tubuh ini sudah diberikan buat saudara. Dan kita makan, kita akan makan dengan iman karena kita percaya. Terima kasih Bapak, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama saya katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Saya menerima tubuh Kristus. Saya menerima tubuh yang sehat, kuat dan muda, disegarkan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagaimana Engkau di surga, demikian saya di bumi. Sekarang ini Engkau sehat, kuat, segar, muda, demikian saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah makan, Tuhan katakan,
Cawan ini cawan perjanjian baru. Yang lama sudah baru, yang baru sudah datang. Yang di atasnya kita mengucap syukur, kita mengucap syukur, thank you Jesus, thank you. Ya, darahnya dicurahkan untuk membeli semua yang tadi kita udah dengar, membeli semua overpayment, keselamatan, keselamatan di bumi sampai surga, semuanya kita sepenuhnya diampuni, sepenuhnya memiliki kepemilikan kita. Itu kerinduannya, itu kerinduan Bapa kita, supaya kita menikmati semua janji-janjinya, menikmati semua bahkan sumpah buat kita. Kita menerima, Tuhan kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala dosa saya sudah diampuni. Yang masa lalu, yang sekarang, yang masa depan, selama-lamanya. Saya completely forgiven, komplit diampuni. Saya komplit di dalam Kristus, komplit di bawah kasih karunia, komplit di bawah di dalam berkat Tuhan. Saya menikmati semua apa yang Yesus layak terima, kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Saya menerima semua warisan saya. Saya tidak ragu, tidak bimbang. Saya menerima. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan berkat. Haleluya saudara. Kiralah, mari kita berbahasa. Kiralah. Kita berdoa. Kiralah. Kita nggak tahu hari esok. Kita nggak tahu masa depan. Tapi Roh Kudus tahu. Kiralah. 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 Saya merasakan memang Tuhan akan, bukan Tuhan akan, Tuhan mau benar-benar mau saudara menerima berkat-berkat, air yang banyak, sumur-sumur yang besar, bahkan susu, bahkan madu yang berlimpah-limpah. Tuhan gak ada yang tahan sedikit pun. Karena kita berdoa untuk persembahan kita. Sekali lagi saudara, ini semua karena Tuhan mau berikan ini supaya kita fokus Tuhan, ya, bukan fokus kepada uang. Di depan saya akan ceritakan lah ya, uang membawa penipuan, bisnis itu banyak hal. Tetapi Tuhan, kalau kita tahu, sadar gitu ya, kenapa Tuhan kasih orang Israel begitu berlimpah? Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan di bangsa-bangsa, lebih keren lagi. Dia nolongin orang Israel tadi ya, Raja Basan, Raja Og dibantai aja. Itu semua orang bisa lihat betapa Allah Israel itu keren banget. Karena di akhir zaman ini Tuhan mau kasih lihat bahwa semua keberkatan yang jenis Tuhan ini, yang dunianya Tuhan, itu saudara dan saya alami. Itu orang cuma bilang gini, gila, luar biasa, ya Allah lu keren banget. Dan Tuhan bermaksud begitu. Itu Bapak kami bawa persembahan kami sebagai penyembahan kepada kami. Sebagai kami menyadari bahwa semuanya Engkau yang berikan bagi kami. Semua hal-hal yang baru, bisnis-bisnis yang baru, semua yang dinyatakan, semua Engkau yang berikan bagi kami. Dan kali itu kami mau berdoa di GCB ini Tuhan. Kami boleh didapatkan sebagai orang-orang yang siap, bukan karena kebaikan kami Tuhan, bukan karena ancaman atau penghukuman, tetapi hanya karena kebaikan, supaya nyata Tuhan bahwa sungguh orang yang percaya kepadamu memiliki kepemilikan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk bangsa ini, negeri ini, keamanannya, kesejahteraannya. Minta kemurahan Tuhan, minta favor Tuhan bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpinnya, Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Aparatur Negara, Pusat dan daerah. Kami berdoa juga untuk Kota Bandung, Wali Kota, Bupati, semua bahkan pemilik gedung ini berkati ya Tuhan. Dan semua staf karyawan berkati. Terima kasih Bapak. Kami ada di tempat ini sebagai pusat karena Yesus
dari pusat segalanya. Terima kasih Bapak. Bersyukur untuk setiap orang yang boleh mendengar kabar baik di tempat ini, setiap orang yang boleh dimerdekakan, setiap orang yang boleh menikmati Yesus yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan kami boleh menerima berkat Tuhan berdua. Mari saudara, angkat dua tangan kita. Hati kita melekat dengan hati Bapa kita. Dia sumber segala berkat. Dia pokok, kita carang, kita bear fruit, kita menghasilkan buah karena sumber dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan berkat Abraham diberkati dan keturunan diberkati, yaitu kita diberkati berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak menduduki kota-kota musuh. Dan oleh kita setiap kaum di muka bumi beroleh berkat. Memberkati kita dengan berkat Ulangan 28, diberkati di kota, diberkati di ladang, diberkati keluar, masuk, adonannya, bakulnya, pekerjaan tangannya, bisnisnya, semua diberkati. Diberkati buah kandungannya, keturunannya, anak-anaknya pintar-pintar luar biasa. Anak-anaknya menjadi orang-orang yang perkasa, orang-orang yang terhormat, berharga. Diberkati Tuhan, terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Kami mendengar kelimpahan daripadamu hari ini Tuhan, dan itu sudah Kau bayar. Makasih Tuhan, berkati kami semua, sinari kami dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati, melindungi kita, menyadari dengan wajah-Nya, berikan kita kasih dan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua, bukan membelakangi. Berikan kita shalom, peace, damai sejahtera, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Yang menerima dan percaya katakan amin, 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 haleluya. Di belakang ada dodol yang baru datang, boleh kita sharing-sharing sedikit. Yang baru pertama kali. Tuhan Yesus berkati. Oh iya.